Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan istimewa ini di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan penuh ampunan dan penuh rahmat. Berjumpa kembali bersama Tafsir Al-Misbah. Kembali bersama saya Alvin Adam. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas tentang surat Luqman, ya. Sekarang kita akan lanjutkan ayat berikutnya yaitu ayat 27 sampai 34 dan untuk pembahasan kajian ini tentunya sudah ada Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan bersama saya juga sudah ada saudari kita yang cantik ini, ada Andini Nurmalasari yang akan menemani kita. Andini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sedikit kita mengulas tentang surat Luqman di ayat ke-27 sampai 34 ini. Ayat ini berbicara mengenai ilmu. Bahwasanya ilmu Allah itu sangat luas dan kalimatnya sangatlah tak terhingga. Di mana tidak ada manusia yang bisa mencapai sama seperti Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali ya. Betul. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi langsung saja saya akan berikan kesempatan pada Bapak Quraisy Shihab untuk mulai kajiannya, Pak. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat kita 27 dari surat Luqman. Ayat ini berbicara tentang keluasan ilmu Allah, ketidakterbatasan ilmu Allah dan seterusnya. Dikatakan, "Lau anna ma fil ardi min syajarah aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu ahruf ma nafidat kalimatullah," dan seterusnya. Seandainya, ini berandai, pohon yang ada di bumi ini dijadikan pena dan laut dijadikan tintanya, bahkan bukan hanya satu laut, tapi ditambah lagi dengan 7 laut sesudah itu, maka tidak habis kalimat-kalimat Allah. Masih ada yang sisa. Kita mari lihat rinci. Di sini dia katakan, seandainya pohon yang berada di bumi ini, dia tidak berkata pohon-pohon. Kita lihat apa rahasianya. Kalau saya berkata sekarang, mahasiswa-mahasiswa telah hadir, apakah itu menunjukkan bahwa semuanya hadir? Bisa jadi ada yang tidak. Ya kan? Ya. Nah, tapi kalau saya berkata, tidak seorang pun mahasiswa yang tidak hadir, maka itu berarti nah Allah di sini mengatakan pohon. Seandainya pohon, apapun pohon itu yang ada di bumi ini, jadi berarti semua pohon yang ada di bumi. Biasanya tinta lebih dulu habis dari penanya. Ya kan? Sudah punya pena, tintanya habis, diisi lagi. Nah, ini begitu juga. Penanya masih ada, tintanya habis, ditambah lagi 7 tinta. Mana fidat kalimatullah. Kalimat-kalimat Allah itu tidak habis tertulis. Nah, yang menjadi bahasan kita, apa yang dimaksud kalimat Allah? Nah, menarik lagi, ini dari segi bahasa Arab, Quran ini sangat menarik. Kalimat, satu kalimat. Kalau banyak, pluralnya itu kalim. Nah, kalau kalimat itu plural yang tidak terlalu banyak. Di dalam bahasa Arab itu ada plural yang menunjukkan banyak sekali, ada plural yang menunjukkan cuma sebagian. Nah, di sini dia katakan, kalau pena dan lautan itu digunakan untuk menulis kalimat Allah yang banyak, yang belum semuanya, ya kan, tidak habis tertulis. Nah, kita melangkah lebih jauh. Apa yang dimaksud dengan kalimat? Ada yang berkata ilmunya. Ilmu Allah tidak bertepi, tidak ada habisnya. Ilmu manusia pun kalau dikumpul semuanya, itu hanya bagaikan setetes dari samudra yang luas. Terbatas sekali. Berbeda ilmu Allah dan ilmu manusia. Ilmu Allah amat jelas. Ilmu manusia tidak jelas.
Masih banyak yang tertutup. Ini perbandingannya Pak ya. Jadi ilmu Allah itu Sangat luas. sangat luas. Sedangkan ilmu manusia Terbatas. kita boleh rehat dulu Pak Oke, Quraisy ya. baik. Dan kita akan kembali segera setelah pariwara berikut ini hanya di Tafsir Al-Misbah. Sekarang kita bisa tahu kapan terjadi gerhana. Jam berapa terjadinya dan sebagainya. Itu karena Allah sakhara, menundukkan dia. Kamu harus begini. Kembali di acara Tafsir Al-Misbah di Metro TV masih bersama Pak Quraisy Shihab dan ada Andini juga bersama saya Alvin Adam. Tadi sempat di segmen pertama tadi Pak Quraisy berbicara bahwa ilmu Allah itu tidak terbatas. Manusia kita terbatas. Silahkan dilanjutkan Pak Quraisy. Kita lanjutkan. Ilmu Allah tidak terbatas, ilmu manusia sangat terbatas. Yang kedua, ilmu Allah sangat jelas. Kita masih remang-remang. Yang ketiga, ilmu Allah tidak salah. Dia tidak lupakan. Kita bisa lupa, bisa salah. Yang keempat, Allah mengetahui sebelum, pada saat, dan sesudah terjadinya sesuatu. Kita bisa jadi baru menduga akan terjadi ini, Dan belum tentu tahu. tapi Setelah itu sebagian dari keluasan. Baik, kita lanjutkan. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Boleh jadi. Ada yang diketahui Allah, dia tidak beritahu Anda. Saya beri contoh. Anda tahu isi hati saya. Saya benci Anda. Dia sembunyikan. Itu salah satu hikmah. Ya tahu. Jadi banyak sekali. Jadi di sini dia katakan sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Baru salah satu contoh dari pengetahuan Allah, ilmu Allah dan kuasanya adalah menyangkut penciptaan. Anda tahu berapa banyak makhluk Tuhan? Manusia aja kita tidak tahu sudah berapa banyak. Sudah berapa banyak yang diciptakan Tuhan, sudah berapa banyak yang mati. Baru manusia, binatang, kuman-kuman, tumbuh-tumbuhan. Itu semua penciptaan Allah itu yang sedemikian banyak dan sedemikian luas. Itu dia menciptakannya dan penciptaan itu terus menerus terjadi dari saat ke saat. Demikian juga nanti kebangkitan. Kalau dia bisa menciptakan dari tiada, maka akan lebih bisa menurut logika kita, dia menghidupkan yang pernah ada. Ya kan? Kita pernah tidak ada, diciptakan. Tidak ada bahannya, diciptakan. Sekarang bahannya sudah ada, hanya disimpan di dalam kubur, dia lebih mudah. Kalau penciptaan Allah dan kebangkitan Allah itu sangat mudah bagi Allah. Seperti satu nafas aja. Luas sekali ya. Iya, luar biasa. Inna Allah sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi basir, lagi maha melihat. Kita lanjutkan. Baru dia gambarkan kuasanya. Tidakkah kamu melihat, tidakkah kamu menyadari bahwa Allah memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam? Apa maksudnya? Kita di Indonesia itu tidak terlalu jelas. Iya. Saya ambil misal, walaupun itu ada. Di musim dingin, siang singkat. Di musim panas, jadi tidak persis 12 jam. Tidak seperti kita ya. Ya kita ini bersyukur negara kita ini luar biasa ya. Allah memasukkan waktu siang ke malam sehingga bertambah waktu malam. Memasukkan juga waktu malam ke siang sehingga itu kuasa Allah. Itu sistem yang diciptakan Allah. Tidak ada yang bisa menunda itu. Tunda dong matahari, jangan biar lebih cepat nih matahari di Indonesia terbenam, biar puasa kita lebih singkat. Tidak ada. Sampai sebesar Tidakkah itu ya. kamu menyadari itu? Tidakkah kamu melihat itu dengan mata kepala dan mata hati? Dan dia menundukkan matahari dan bulan. Matahari beredar terus sampai waktu yang ditetapkannya. Matahari
beredar. Sampai waktu yang ditetapkannya bisa diartikan sampai tiba masa terbenamnya. Terbenam dia kita tidak lihat. Iya. Besok dia terbit pada waktu yang ditetapkan dan tenggelam pada waktu yang ditetapkan. Sekarang kita bisa tahu kapan terjadi gerhana. Jam berapa terjadinya dan sebagainya. Itu karena Allah sakhara, menundukkan dia. Kamu harus begini. Waktu Allah menciptakan alam raya, Allah berfirman kepadanya, kamu harus tunduk kepada saya, suka atau tidak suka. Beda dengan manusia. Manusia diberi pilihan. Mau beriman silahkan, tidak beriman. Matahari ditundukkan Allah, bulan ditundukkan Allah sehingga dia beredar sampai waktu yang ditetapkannya, dan juga sampai waktu yang ditetapkannya adalah sampai kiamat. Karena kalau sekarang dia harus terbit dari sebelah timur, suatu ketika atas perintah Allah dia terbit dari sebelah barat, dan suatu ketika dia akan tabrakan dan habis. Itu yang dia, itu kuasa Allah. Innallaha bima ta'maluna khabir. Kalau Allah yang mengatur rincian alam raya ini sedemikian rupa, kira-kira dia tidak tahu apa yang kamu kerjakan? Pasti tahu. Ya. Apalagi tahu ya. apa sih kita ini? Iya. Ini dari tadi udah perhatikan dengan penuh seksama. Pasti ada yang ingin langsung ditanyakan kelihatannya. Kan masih sedikit. Boleh aja Silakan, bertanya, silakan ditanya. Apa-apa. Ya kan Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya. Ilmunya tidak terbatas, real, maha mengetahui semua yang sudah ataupun yang belum dilakukan oleh manusia. Sebagai manusia biasa, sampai mana kadar kita boleh memikirkan atau mengetahui keperkasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Silahkan pikirkan. Cuma satu pertanyaan? Ya, Satu dulu apa langsung dua? Nanti ini dijawab dulu, nanti akan ada pertanyaan selanjutnya. Kalau gitu kita break dulu aja, kita simpan dulu ya Pak. Jawabannya kita kembali saat lagi di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Hindarilah ancaman Tuhan. Bertakwa itu artinya menghindari ancaman Tuhan yang akan terjadi pada suatu hari, yaitu hari kiamat. Ketika itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Anda kembali menyaksikan Tafsir Al-Misbah di Metro TV, masih bersama Pak Quraish Shihab, ada Andini juga. Tadi pertanyaan menarik sekali ya. Seberapa besar kita boleh atau bisa memikirkan tentang keperkasaan ilahi Allah gitu Pak? Ada dua hal yang disebut di dalam Al-Quran. Pertama dinamai zikir, yang kedua dinamai fikir. Zikir berkaitan dengan Allah. Sebutlah Allah, ingat-ingatlah nikmatnya, ingat-ingatlah segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Misalnya dia katakan, zakirhum bi ayyamillah. Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Apa itu hari Allah? Hari-hari yang boleh jadi sangat menonjol kuasa Allah. Ingatkan mereka tentang tsunami. Ingatkan mereka tentang proklamasi. Bagaimana? Nah, itu kita berzikir. Nah, jangan berpikir tentang zat Allah. Anda tidak akan tahu. Gak sampai kita Pak ya. Boleh berpikir tentang alam raya dan ciptaan Allah. Apapun yang Anda akan pikirkan selama itu berkaitan dengan sesuatu Ciptaan. alam raya. Pikirkan bagaimana langit terlihat begitu tinggi tanpa ada cagak yang lihat. Nah, perhatikan. Nah, di sini ada dikatakan di sini alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillah. Tidakkah kamu berpikir, tidakkah kamu melihat bagaimana itu perahu-perahu, kapal-kapal yang begitu berat berlayar di lautan tanpa tenggelam. Sedangkan kalau Anda membuang sesuatu yang kecil tenggelam. Itu kuasa Allah, itu sistem yang ditetapkan Allah. Itu kita lanjutkan jadinya ada orang-orang yang ketika berada di lautan tiba-tiba ada angin ribut.
ada ombak. Ombak besar. Apa yang dia lakukan? Dia terus lari pada Tuhan. Tetapi begitu selamat sampai di darat, dia lupa Tuhan. Itu dia, Pak. Bersyukur. Pada saat Manusia itu. menghadapi Iya kan? itu manusia Ada orang-orang lalai kembali. mahasiswa sebelum ujian doa, ya Allah kalau saya lulus, saya mau ini, begitu lulus dia lupa. Atau lagi ditimpa musibah, sholatnya sangat-sangat khusyuk, menangis kalau udah Iya, selesai iya. udah lupa manusia. lalai. Ya, itu lalai. Oh iya, orang-orang yang semacam itu mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka itu ingkar janji. Dan mereka itu sangat menutupi nikmat Allah. Khattarin kafur. Baru dia katakan, wahai seluruh manusia, hindarilah ancaman Tuhan. Bertakwa itu artinya menghindari ancaman Tuhan. Yang akan terjadi pada suatu hari, yaitu hari kiamat, ketika itu seorang ayah tidak dapat menolong anaknya. Seorang anak pun tidak dapat menolong Orang tuanya. ayahnya. Sedikit pertolongan pun. Kalau di dunia kita masih bisa tolong anak kita. Kalau di sana semua berkata nafsi, nafsi. Saya sendiri sudah sibuk, tidak bisa membantu. Ya toh? Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti terjadi. Maka jangan sampai kamu diperdayakan oleh kehidupan manusia. Jangan sampai kamu diperdayakan oleh setan sehingga kamu melupakan kehidupan abadi. Nah, kita ya hidup di dunia ini ada orang yang memiliki nilai-nilai luhur dan dia memperjuangkannya. Ada juga orang yang hidup di dunia ini terpaku pada hal-hal yang bersifat material. Itu dilukiskan di suratul Hadid, ada dilukiskan. Kehidupan dunia ini bagi orang yang lengah tidak lain kecuali permainan. Kelengahan. Berbangga-bangga dan memperbanyak anak serta berbangga-bangga dengan materi yang dimilikinya. Itu sebenarnya seperti pohon yang berkembang, indah terlihat. Tetapi tidak lama dia menguning, layu dan hancur. Itulah kehidupan bagi orang yang tidak berjuang di dalam kehidupan dunia ini, yang tidak memiliki nilai-nilai. Itu yang kita dipengaruhi oleh dunia, oleh setan sehingga terperdaya ke sana. Itu saya tidak ingin masuk ke tafsir ayat itu dia katakan begini, ada permainan. Permainan itu yang menyenangkan tapi tidak bermanfaat, tanpa tujuan. Ada permainan tapi punya tujuan. Di dunia itu. Ya toh? Misalnya bermain sepak bola untuk ketegaran, ya kan? Untuk mendidik jiwa supaya bisa menerima kekalahan, untuk berjuang. Sportif. Ada kan? Bermain catur, bagaimana? Mengasah otak. Itu bisa, tapi jangan sampai permainan itu melengahkan Anda. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghais wa ya'lamu ma fil arham dan seterusnya. Banyak ulama berkata, kita terjemahkan dulu ayat ini. Sesungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang kapan datangnya kiamat. Allah menurunkan hujan. Allah mengetahui apa yang di dalam rahim, dan tidak satu jiwa pun dapat memastikan apa yang dapat dikerjakannya esok. Sebagaimana tidak satu jiwa pun mengetahui di mana dia akan mati. Kita lihat, ada yang bilang ayat ini menggambarkan 5 kunci kegaiban yang hanya Allah yang tahu. Nah, tapi kita akan kembali lagi ke sana nanti. Mari kita lihat satu persatu dulu pengertian dari ini. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya Allah di sisinya pengetahuan tentang kiamat. Coba kita lihat. Dia katakan
di sisinya pengetahuan tentang kiamat. Dia tidak berkata sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat ada di sisinya. Tapi dia katakan di sisinya ada pengetahuan tentang kiamat. Mengapa dia dahulukan di sisinya? Karena tidak ada yang tahu kecuali dia. Sudah tegaskan itu ya, Pak. Kalau dia katakan, kalau saya berkata, kita ambil contoh di sini, dan dia mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Sekarang Anda bisa ketahui apa yang ada dalam rahim. Oke, bagus. Iya. Kalau Anda, sebagaimana orang-orang dulu menafsirkan, mengetahui apa yang ada di dalam rahim, dalam arti apa dia lelaki atau perempuan, dulu orang tidak tahu. Sekarang orang sudah tahu. Tapi ayat ini tidak mau berkata itu saja. Dia mengetahui bagaimana proses pembentukannya. Dia mengetahui bagaimana nanti warna kulitnya anak ini. Dia mengetahui bagaimana nanti rezekinya. Semua yang berkaitan dengan sosok yang ada di dalam rahim diketahui oleh Allah. Ya kan? Baru kita lihat. Dan dia yang menurunkan hujan. Sekarang orang bisa turunkan hujan atau tidak? Hujan buatan bagaimana? Paling hujan buatan ya Pak ya. Disemprot langsung kan. Tetapi sistem yang menjadikan hujan turun itu diciptakan Allah. Dan jelas waktunya kapan Ya, itu dia. ada dia kayak mengarah angin. Ada tanda-tandanya. Ada ini. Gelap, Itu Allah. Itu pengetahuan Allah. Iya. Boleh jadi Anda bisa berkata perakiraan cuaca baru perakiraan. Baru itu. perkiraan. Oke. Pak Pres, pemirsa ingin bertanya. Mari. Ada pertanyaan dari pemirsa. Coba kita lihat berikutin dulu ya. Mari. Sebelum kita lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Udina Kusumasari. Saya berprofesi sebagai mahasiswa. Saya ingin bertanya, apakah ilmu hitam itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Apakah ilmu hitam itu datangnya dari Allah? Itu salah satu ya pertanyaannya. Sekali nih. tapi kita break dulu aja. Oke. Kamu juga mau tahu pasti Iya, kan? mau tahu. Nanti ada yang bilang goib, ada yang bilang macam-macam Iya, gitu kan ya. iya. Kita break dulu, kita kembali saat lagi yang di Tafsir Al-Misbah. Ada orang bertanya, kiamat itu kapan? Allah berkata, kamu tidak tahu itu. Itu hanya di sisi Allah. Kembali di Tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas tentang surat Luqman ayat 27 sampai dengan 34. Tadi menarik sekali ada pertanyaan dari pemirsa tentang apakah ilmu hitam itu datangnya dari Allah, Pak. Silakan Pak Burais. Baik, kita apa sih yang dimaksud dengan ilmu hitam? Nah, black magic Sihir. atau black magic. Black magic, kira-kira sihir. Iya. Oke, bagus. Ada prinsip dasar. Tidak ada manusia yang lahir membawa ilmu. Allah akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kalian semua dikeluarkan dari perut ibu kalian tidak mengetahui sesuatu. Allah menganugerahkan jalan pendengaran, penglihatan, Indra, ya. hati, pikiran, itu yang kamu gunakan untuk meraih ilmu. Nah, ilmu yang kedua, prinsip yang kedua. Tidak ada yang diketahui manusia, tidak ada ilmu yang diraihnya kecuali kalau Allah mengajarkan dia. Jadi ilmu apapun bersumber dari Allah. Manusia disuruh cari. Oke. Ilmu ini ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu ini ada yang bisa Anda gunakan, ada yang tidak Anda gunakan. Nah, ilmu hitam kalau begitu dari Allah. Dari Allah. Cuma mungkin manusia yang salah. itu dia. Manusia yang salah. Kenapa dia pelajari itu? Atau kalau dia pelajari itu untuk tujuan mengingatkan orang. Dulu ada di Al-Quran juga ada diceritakan tentang dua sosok yang mengajarkan sihir, tetapi ketika dia mengajarkan sihir, dia mengingatkan jangan sampai kalian terjerumus kemari. Jadi tidak digunakan untuk yang tidak bermanfaat. Ada diingatkan kembali. Ya ada. Tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah.
Walaupun ada yang terjadi bukan atas restunya. Beda izin, beda restu. Nah, jadi dari Allah. Nah, karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa. Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kami yang bermanfaat buat kami. Nah, baru wanfa'na bima 'allamtana. Jadikan kami mampu memanfaatkan apa yang kamu ajarkan. Jadi tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah. Dan kalau kita mintanya yang seperti itu ya tentu Allah akan memberikan yang Iya, seperti Akan itu. berikan kalau dia berkenan untuk Kalau dia berkenan untuk memberikan. memberikan. Tetapi dikatakan, Dosa itu ya Pak ya. saya beri Anda contoh. Anda tahu si A jahat. Mau bergaul dengan dia. Bisa, tidak. Tapi apa bermanfaat? Iya. Jadi ilmu hitam seperti itu. Tidak bermanfaat, apalagi kalau digunakan bukan pada tempatnya. Saya kira Baik, begitu. cukup jelas ya. Iya. Silakan kita lanjutkan kembali Pak Gurais. Terus wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Anda bisa menduga di kota mana, di tempat mana. Apalagi sekarang alangkah banyaknya orang yang mati mendadak. Iya. Tidak bisa tahu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha dalam pengetahuannya sebelum sampai ke sana. 5 hal ini yang disebut di sini itu berkaitan dengan manusia. Ada orang bertanya, kiamat itu kapan? Allah berkata, kamu tidak tahu itu. Itu hanya di sisi Allah. Hal-hal yang paling dekat kepada kamu pun, yang sehari-hari kamu bisa alami, kamu tidak tahu. Bagaimana kamu mau tahu suatu hal yang begitu besar? Nah, jadi sebenarnya kata ulama, bukan hanya ini yang diketahui Allah. Ada yang lebih banyak dari hal-hal ini yang dia ketahui yang kita sama sekali tidak ketahui. Satu contoh. Anda tahu apa itu mimpi? Ya. Kenapa bisa Anda melihat sesuatu dalam mimpi Anda Nah itu dia Pak. yang ternyata benar? Betul. Kebetulan. Lebih jelas gitu. Paling kita berkata kebetulan. Iya. Anda tahu kapan terjadinya alam raya ini? Bagaimana terjadinya? Hal-hal ini boleh jadi di luar pengetahuan manusia karena memang tidak sehari-hari terjadi baginya. Sekarang yang sehari-hari pun terjadi bagi Anda. Anda tidak tahu. Bukan koridor kita. Iya. Iya kan? Itu yang dimaksud. Baik, ini mau nanya apa sih? Kelihatannya udah menyimpan pertanyaan. Ini kan sekarang kan zaman sudah semakin maju, semakin modern, era globalisasi. Kita sebagai seorang manusia biasa, sebagai muslim, bagaimana cara menyikapi kebesaran Allah itu sendiri gitu. di era yang semakin maju gitu Pak. Era sekarang itu Pak. Iya. Globalisasi. Mestinya semakin maju ilmu pengetahuan, semakin sadar orang atas kebesaran. Betul. Mestinya. Semestinya. Jangan dia berhenti pada kebesarannya itu, tapi cari mengapa itu terjadi. Nah ini menarik. Dia Iya. akan menemukan bahwa pasti ada pengatur. Saya beri contoh. Iya. Ayam berkokok. Tidak lama matahari terbit. Apakah matahari terbit karena ayam berkokok? Tidak kan? Tidak, ya, betul. Sekian itu ada contoh kalau kita Iya, kalau kita mau lihat ini. Perusahaan asuransi selalu beruntung. Dia bisa menduga bahwa kecelakaan mobil sekian kali di tahun ini, kalkulasi kalau Prediksi, begitu ya? asuransi. Iya. Dia tahu mobil apa yang akan tabrakan. Tidak. Tidak. Begitu hukum alam. Itu harus menyadarkan orang. Alam raya begini hebat. Katanya terjadi dentuman, iya toh? Betul, Big betul. Bang. Terus pecah-pecah Pecah, ini. sampai jadi bumi. Bisakah pecahan itu diatur perjalanannya? Anda bohlam, pecah, berkeping-keping. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang ke sana, ada yang Iya. kemari. Bisa diatur supaya dia jalan lagi. Tidak. Siapa yang mengatur itu? Ilmuwan tidak tahu. Jadi semakin dalam pengetahuan tentang
alam raya ini mestinya, itu sebabnya Allah berfirman, yang takut dan kagum kepada Allah itu hanya ilmuwan. Betul. Karena dipakai untuk cara Betul, berpikirnya. iya. Oke. Ya. Karena sudah terbukti Ya, gitu ya. baik, kita rehat dulu sejenak dan kita akan kembali lagi melanjutkan kajian kita hanya di Tafsir Al-Misbah di Metro TV. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, mengetahui segala yang detail. Itu berarti apa? Anda tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang, hanya Allah yang tahu. Masih di Tafsir Al-Misbah di Metro TV bersama Pak Qurais, Andini dan saya Alvin Adam. Din, tadi kita sempat ngobrol ya, menarik sekali pertanyaan yang akan kamu tanyakan pada Pak Qurais tadi. Saya juga ingin bertanya yang sama sebetulnya. Silakan. Jadi gini Pak, Allah kan sudah mengetahui apa yang akan dilakukan manusia bahkan masih dalam hati, niat misalkan. Dan kalau misalkan manusia itu berniat jahat, kenapa Allah tidak menghentikan, menstop dari itu masih jadi niatan. Jadi tidak sampai manusia itu melakukan hal itu sih. Jadi Anda mau biarlah semua orang beriman Baik. ya. Orang Iya yang juga baik ya. sih. Jadi kalau kita mau Kalau punya kayak gitu pikiran nggak ada jahat nggak berdosa jadi ya. gitu loh Pak. Nggak ada berdosa Kan ya, enak betul. jadinya. Berarti kan sekarang begini. Sekarang kita lihat manusia itu makhluk istimewa. Makhluk yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Saya ingin beri gambaran pada Anda. Yang mana kira-kira lebih bernilai meja ini dari seekor binatang. Binatang kali ya. Binatang Binatang. punya ruh. Karena dia Iya. hidup. Ya kan? Ya, oke. Yang mana lebih bernilai, binatang atau manusia? Manusia kan makhluk yang Nah, paling Iya, makhluk paling binatang sempurna. itu tidak diberi akal, Betul. manusia diberi akal. Nah, dengan akalnya dia bertanggung jawab. Dia bisa memilih yang mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, manusia diberi akal oleh Allah. Kalau dia tidak diberi akal, dia tidak bertanggung jawab. Buktinya anak kecil, Iya. buktinya orang gila. Oke, nah, Allah menghendaki manusia ini memberi manusia kebebasan. Dia hanya memberitahu ini yang baik. Kalau ini akibatnya begini, kalau ini akibatnya begini. Dia beri jalan ini baik, jalan buruk. kan aturannya juga udah jelas Iya. sebetulnya yang dikasih ya, Aturannya Pak, sudah ya. jelas. Jadi kalau dia diberi itu terus dikatakan Allah ikut campur tangan, terus saya hentikan, itu berarti dia cabut kebebasannya. Betul. Maka oke deh. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan. Tapi tahu masing-masing akibatnya. Akibatnya. Allah juga menyatakan kalau Allah menghendaki, seandainya Allah menghendaki, kamu semua mengikuti satu agama saja. Tapi dia tidak menghendaki itu. Kenapa? Karena dia beri kamu akal. Dia beri kamu kebebasan untuk memilah dan memilih. Memilih Betul, ya. betul. Jadi Kita sendiri sudah yang tahu memilih. nih. Kalau tidak tahu nggak bertanggung jawab. Tapi kan sudah diberitahu Iya. bahwa mencuri itu buruk. Akalmu pun tahu itu. Iya. Tapi kamu melanggar. Tuhan tidak mau campur tangan. Silahkan. Karena manusia tersebut yang memilih Karena sendiri. kita manusia yang diberi kebebasan. Baik Pak Qurais, dari semua yang kita kaji tadi, mungkin kita bisa sampai masuk ke kesimpulan mungkin Pak? Iya, saya masih ada sedikit Ah, lagi iya, boleh. dari Sebelum ayat ke kita sedikit ini. kita Menarik selesaikan nih. dulu. Akhir ayat ini setelah menceritakan 5 hal yang disebut tadi, dia mengatakan innallaha alimun khabir. Alim itu maha mengetahui. Khabir itu mengetahui yang detail. Dia gabung, maha mengetahui, mestinya sudah ada yang detail di situ. Ya. Tapi dia tambah lagi khabir. Ini hanya disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Al-Hujurat. Di sana Allah berbicara tentang takwa, ketakwaan seseorang. Baru dia katakan sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi, mengetahui segala yang detail. Itu berarti apa? Anda tidak bisa mengukur ketakwaan seseorang, hanya Allah yang tahu. Nah, mau berkata ini bertakwa, Tuhan yang tahu. Jadi bukan hak manusia untuk menilai. Iya. Pak, Iya. maksudnya. Yang kedua, pernah Nabi kepada istrinya berpesan, jangan sampaikan ini kepada orang lain. Sang istri menyampaikan kepada rekannya, yang juga istri Nabi.
Padahal Nabi berkata jangan sampaikan. Allah memberi wahyu kepada Nabi. Itu sudah disampaikan. Istrinya bertanya, siapa yang sampaikan pada kamu ini? Dia katakan, yang menyampaikannya adalah Al-Alim Al-Khabir. Dalam arti apa? Yang detail pun, yang Anda berusaha sembunyikan pun, Allah tahu. Nah, yang ketiga di sini, Alim Al-Khabir, menyangkut hal-hal yang 5 tadi yang disebutkan. Betapapun, kalau kita ingin mengambil kesimpulan, kita bisa berkata bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu dan kita tidak mengetahui kecuali apa yang diberitahu oleh Allah kepada kita. Ya toh? Ilmu Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya, pengaturan dan ketetapannya tidak terbatas. Yang sedikit dan yang banyak, yang mudah dan sulit dalam pertimbangan manusia sama saja di sisi Tuhan. Dia berkata sulit, oh Tuhan sama, sulit tidak sulit, banyak sedikit. Siapa yang mengatur malam dan siang demikian teliti serta menundukkan matahari dan bulan dengan sistem yang pasti lagi mengagumkan, pastilah dia Maha mengetahui. Karena kalau yang demikian teliti saja diketahuinya, maka lebih-lebih amal manusia. Ya itu yang. Perjalanan matahari dan bulan sebagaimana keadaannya masa kini nanti pada suatu ketika akan berakhir atas izin Allah. Itu yang kiamat. Allah hak karena dia tidak mengalami perubahan sedikit pun. Hak itu artinya pasti, tidak bergerak. Hak itu yang pasti. Kalau Anda bisa ubah-ubah tidak hak lagi. Dia wujud dan wujudnya bersifat wajib. Itu Allah. Anda boleh jadi ada, boleh jadi tidak ada. Sekarang ada, tidak lama lagi akan tiada. Sistem yang ditetapkan Allah seperti gaya apapun, hukum Archimedes misalnya, demikian juga hukum-hukum alam yang lain adalah nikmat Allah yang harus kita gunakan dalam mengelola bumi. Pelajari alam. Untuk mengetahui. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah dan yang dapat dipetik dengan memperhatikan antara lain pelayaran laut dan sebagainya. Saya kira itu kesimpulan yang kita bisa angkat Ya, dari baik Pak Quraish. Luar biasa. Ya, luar biasa sekali ya. Pemirsa, mudah-mudahan saja penjelasan dari surat Luqman dari hari pertama hingga hari ini tadi bisa menambah wawasan ilmu agama kita. Dan insya Allah kita akan kembali besok pada jam yang sama di Tafsir Al-Misbah. Terima kasih banyak Pak Quraish, Andini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.